Shalom, salam sadis. Ketemu lagi hari ini di hari Jumat. Saya coba bahas sedikit banyak pertanyaan dari kalian ya kemarin. Terutama banyak yang minta dibahas ini ya, pertemuan G7 ini ya. Jadi ini memang agak kita was-was ini pertemuan G7 ini. Yang ketemu semua itu yang lawannya Bitcoin gitu ya, yang nggak ini, maka agak takut kita lihat dalam waktu dalam berapa jam lagi nanti nih pertemuan, dalam lebih kurang 12 jam ini. Saya juga agak was-was ini apa resultnya. Yang jelas kayaknya bakal longsor ini BTC ya. Inilah satu dilema juga. Mereka tanya kau gimana mau dicel, saya nggak bisa jawab. Itu keuangan kalian gimana ya. Kalau kalian kuat fondasi ya biarin. Kalau saya pribadi saya biarkan saja, saya punya ini kan, saya nggak ini ya udah. Saya istilahnya mau bertempur ya bertempur sampai titik darah terakhir. Cuma kadang ada kalian yang modal kecil itu yang kepikiran, saya yang modal kecil dan nyangkut kalau dam lagi ini, waduh makin dalam ininya, masih panjang. Terus juga kita lihat itu BTC sekarang sideways melulu. Saya tadi pagi sempet ngobrol, nelpon temen ya, mereka ini juga mereka bahas kayaknya agak panjang juga sideways-nya BTC ini nanti. Mungkin di bulan 7 juga masih agak-agak sideways gitu. Mungkin bulan 8, 9 baru ini dia ya. Ya nggak tahu lah, semua banyak sekarang analisa, semua susah kita memprediksi juga. Yang jelasnya kemarin kita ngobrol gitu, tadi pagi kita ngobrol juga, kayaknya Bitcoin juga udah nggak kayak pasar tradisional kayak dulu lagi. Tradisional market kayak ini berubah gitu ya. Sekarang marketnya juga berubah gitu ya. Mungkin juga ditarik panjang. Maka semua masih meraba juga kondisi gini ya. Semua pada ini masuk, perubahannya besar, signifikan gitu ya. Jadi kita lihat aja lah. Tapi yang jelasnya future ini tetap ada, karena apapun mau mereka mainkan kan kelihatan juga mereka juga udah pada masuk gitu kan, kayak Warren Buffett ya kan. Warren Buffett juga berita ya, akhirnya inilah lihatlah mereka yang namanya orang kaya ya, bilioner ya. Saya udah sering lihat mereka ini yang nggak ada malunya, walaupun bilioner, yang kalau udah ngomong ngejilat lagi ludah sendiri gitu. Nah udah biasa gitu ya, kemunafikan mereka, para head funds ini ya, orang-orang multi-bilioner lagi ya kan. Nggak heran mereka nggak ada malunya demi uang gitu ya. Mereka waktu mereka selalu ini, banyak yang dulunya ngomong Bitcoin begini begitu, Bitcoin sampah, Bitcoin rabis, apalah terserah mereka gitu ya. Tapi satu persatu sekarang beli. Nah lihat kemunafikan dari mereka, kayak si Warren Buffett ini. Dulu dia bilang emas bukan apa, emas, dia ngomong jelek emas lah. Nah terakhir tahun kemarin akhirnya dia punya saham di penerbangan, Berkshire itu ya, banyak lepas saham penerbangan. Akhirnya dia masukkan kemana supaya nggak gengsi, nggak kelihatan memalukan, dia masukkan ke saham pertambangan emas. Ya, ujungnya emas juga, cuma dia nggak mau beli langsung aset emas, dia beli saham pertambangan emas. Ya, nah berita kemarin gitu lagi, lama dia bilang kripto ini uang apa, uang angin lah, uang bullshit ini itu, terserah apa ngomong mereka. Akhirnya lihat mereka jilat lagi ludahnya kan, akhirnya dia lepas saham dia di bank Wells Fargo, karena dia udah tahu bank ke depannya nggak ada future, nggak ada masa depan gitu. Akhirnya dia masukkan ke Nubank di Brazil, yang itu bank digital. Begitulah
Saya udah bosan lihat mereka ini penjahat banker, hedge fund ini semua yang nggak ada malunya mereka ngomong tuh ya, nggak ada tanggung jawab, terserah mereka asal semua jadi duit itu halal bagi mereka gitu ya. Nah, jadi nggak ada ininya orang kaya gitu kan, biasa. Makanya nggak ada surprise saya Goldman Sachs lah, JP Morgan lah, siapalah, Deutsche Bank lah, CEO-nya siapapun mereka ngomong, Kevin O'Leary lah yang dulu against BTC, akhirnya beli Bitcoin banyak sekali ya, yang kata milioner bilioner itu kan. Nah itulah. Jadi ya buat kita itu ya invest kalau kondisi begini ya, ini kondisi begitu itu satu, cuma kalau yang udah nggak ini tutup aplikasi, tunggu aja nanti ke depannya tahun depan ya kan. Kalau yang udah susah, banyak nanya kok, ini banyak yang nanya nih koin kan, BTT event gimana ya, jangankan BTT, semua event melempem sekarang semenjak dari bulan kemarin ya kan. Ya, cuma ada 1-2 event yang masih oke, cuma Theta Tifol itu ya kan. Nah, terus yang Solana gitu ya, ada sedikit itu. Lain melempem semua gitu. Ya kan, karena kondisi nggak stabil gini. Terus sekarang sideways, terus ini takutnya longsor ini. Ini kalau istilah G7 ini semua kan yang ngelawan ini kan Bitcoin kan. Ini mau dia bahas juga. Jadi apa hidden agenda mereka sekarang kita nggak tahu, itu yang kita lagi raba wanti-wanti ya kan. Pasti mereka ada agenda tersembunyi mereka gitu ya. Makanya kondisi sekarang yang kerja balik kerjaan, jangan pakai uang utang, inilah maka harus invest uang dingin. Nah kemarin ada yang nanya mau jual emasnya, jangan loh, jangan lepas emas, ingat baik-baik. Saya malah takut nanti bulan 7 ini emas naik lebih tinggi lagi, bisa-bisa parabolik loh. Jadi nggak boleh, selalu saya ingatkan portfolio kalian harus dibagi. Kripto ini nggak boleh all in, kripto ini dari aset kita saya cuma 30% saya masukkan. Kalau ada yang ini 20-30% doang kripto nih ya, nggak boleh ini. Anggap tabungan untuk aset masa depan aja gitu, yang harus kita lihat long term gitu ya. Nggak boleh kamu all in gitu. Kemarin masih yang tanya mau jual emas mau masuk, nggak boleh. Bahaya, itu Anda gambling namanya, udah bukan invest gitu. Hati-hati. Ya, emas juga ada prospek kok. Ini saya lihat mungkin bulan 7 emas bisa-bisa kayak tahun kemarin lagi di bulan 7 tanggal 22 tuh mulai parabolik, 21, 22 naik terus dia kan ke bulan 8. Ini bisa aja terjadi. Yang jelas inflasi akan terjadi makin tinggi ya, ingat baik-baik tahun depan lebih lagi. Ya karena dengan hampir rata-rata negara cetak uang, yang lebih ngeri Amerika terus ngeprint ya kan, yang udah dia umumkan juga tahun depan dia mau print 6 atau 7 triliun lagi, gila. Jadi makanya sekarang inflasi makin tinggi. Nah uang kalian mau kemana? Ada yang nanya mau invest, kalian bisa misalnya mau beli saham inilah ke pertambangan gitu ya. Itu boleh cari saham-saham luar pertambangan yang masih murah, silver mining gitu ya. Bisa kok yang gitu-gitu. Enggak. Kripto kalau udah sangkut, kalau memang kalian pusing jangan dilihat chart, tutup buku dulu ya kan, kerja cari dana lain. Invest tuh harus begitu, harus banyak masukan gitu, buka berapa lobang gitu ya untuk cari dana, harus begitu ya. Paling sedikit saya bahas yang inilah, masih banyak yang XRP kemarin mereka bilang ya XRP ya. Dari hari itu saya kan ngomong yang hold XRP ini harus benar-benar sabar karena harus nunggu sidang gitu ya. Sidangnya belum kelar juga. Ini juga satu lagi masalahnya kan si Jack McCaleb itu masih ada hold XRP juga, masih punya kesempatan ngedam. Jadi kalau Anda yang punya XRP ini ya, kalau nggak kuat ya udah dilepas aja, saran saya. CL, kalau Anda nggak sabar nggak ini, karena harus panjang sabar. XRP ini selain kelar sidang, kalian harus
habis juga stok koinnya si Jeff McCaleb itu, ya, karena dia bisa 2 kali ngedam lagi gitu, ya. Jadi keputusan di tangan Anda. Saya nggak suruh Anda CL, saya nggak mau, saya cuma kasih informasi, Anda pikirkan, karena itu duit Anda gitu, ya. Kalau saya biarkan. Kalau Anda tanya saya XRP saya ada XRP. Saya masih ada sekitar $2.000 USDT XRP. Saya biarkan apa yang mau terjadi. Karena saya nggak lihat ini udah mau kejadian, ya saya tunggu aja gitu kan. Saya sabar gitu. Nggak tahun ini, tahun depan, 4 tahun ke depan saya nunggu next bull run-nya gitu kan. Jadi buat saya sih, saya nggak ini. Cuma yang saya kepikiran justru kalian-kalian yang nanya saya, aduh nyangkut ada yang pakai uang hutang. Akhirnya sausnya gue yang tenang, kok gue jadi kepikiran, biar pusing juga gue gitu. Ya, Holochain juga, ya nggak ini loh, masih nggak ada kejelasan gitu ya dia punya. Karena dia bukan blockchain, bisa aja dia white paper tulis ini tuh Holochain ya, dia punya apa teknologi ini itu. Tapi ya banyak yang nggak ini juga, dia masih butuh ekstra kerja, bangun kepercayaan juga ekosistem supaya orang kerja sama dia gitu Holochain ya. Bukan aja tulis, oh kami lebih cepat, ya lebih cepat banyak sekali gitu, scalability. Semua kalau lihat baca banyak yang cepat gitu ya kan, Thorchain, Rune, ya kan, scalability, ya kan, speednya cepat juga. Banyak yang cepat-cepat gitu. Tapi kamu punya bukan blockchain gitu, Holochain, orang yang belum ada pembuktian gitu. Makanya banyak kerjasamanya itu nggak terlalu ini ya. Dia masih harus timnya dari Holochain ini seharusnya lebih giat lagi untuk bangun ekosistem, untuk lebih percayakan orang bahwasanya dia punya teknologi lain daripada itu, yang harus dibuktikan gitu. Karena sampai sekarang menurut yang saya dengar masih orang ragukan sih gitu ya. Anda boleh saja tulis di white paper Anda sehebat apapun, semuanya kan itu ahli teknologi juga ngerti gitu ya. Jadi untuk itu Holochain sementara saya rasa stuck gitu. Kecuali dia ada buat satu lompatan nanti ke depannya. Kita nggak ngomong sekarang, kalau sekarang semua stuck coin. Kondisi begitu ya, semua nyangkut ya. Jadi kesabaran. Kalau nggak ini ya terserah kalian punya investasi, kalian yang tentukan dengan strategi masing-masing gitu ya. Kondisi keadaan masing-masing kan berbeda ya, keuangan masing-masing juga berbeda. Jadi itu aja hari ini video yang bisa saya sampaikan. Yang saya buat video hari ini sebenarnya yang ingin saya wanti-wanti agak ini, itu aja yang agak saya was-was itu di pertemuan G7 ini yang nanti berapa 10-12 jam lagi akan berlangsung gitu. Saya takut longsor, mana weekend lagi kan. Weekend kan sering longsor, bukan pasti tapi sering ya. Kita lihat 80%, 85% kan sering di weekend longsor gitu kan. Jadi inilah, jadi keadaan ini sangat nggak menunjang dari weekendnya ya kan. Dia masih Jumat di sana di Amerika ya kan. Kita di sini kan udah besok udah weekend, ini Jumat udah ini kan, makanya udah weekend terus juga yang meeting ini negara-negara lawan lagi gitu ya. Contoh ini juga berita El Salvador ya, dia legal tenderkan BTC, langsung dapat pressure, IMF langsung masuk. Kamu lihatlah, IMF langsung masuk karena mereka tahu negara-negara itu negara-negara susah yang banyak hutang. Mereka IMF kan takut, mereka dengar Meksiko mau masuk ya kan, Paraguay masuk, Argentina. Jadi nggak ada bisnis lagi IMF. Inilah kejahatan perbankan ya, yang banyak kebusukan. Kita lihat lagi ini El Salvador, saya yakin bakal banyak tekanan besar ini ke depan. Kita lihatlah apa yang terjadi ya. Inilah politik ekonomi. Kita belajar
Jadi semuanya kembali kepada Anda lagi ya. Video hari ini singkat saya buat cuma untuk jelaskan ini, untuk sekedar masukan buat kalian ya. Jadi singkat saya udah jelaskan soal XRP, kalian harus sabar ya kan. Holochain juga harus masih tunggu perkembangan. Yang lain-lain semua ya pada juga sangkut sekarang ya. Cuma kan ada yang turunnya terlalu ini. Saya tahu kayak Holochain juga jatuh sekali, turunnya drastis sekali gitu ya. Semua kembali kepada Anda, investasi Anda. Kalau saran saya, kalau yang udah nggak ini, nggak usah lihat tutup buku, tunggu aja ya. Walaupun yang modal kecil misalnya udah tutup buku, jangan lihat lagi aplikasi. Nanti yang penting kamu ingat kamu punya password ya kan, aplikasi kamu. Nah, nanti 3 bulan lagi baru buka, cek gitu ya kan. Sebaiknya gitu, daripada tiap hari Anda pantengin, Anda lihat, Anda stres gitu, cari kegiatan dulu. Keadaan begini nggak jelas, acak adut gitu ya, lagi amburadul, apa yang mau dimainkan kita belum kebaca, agenda tersembunyi dari mereka juga ya kan. Pasti ya pemerintah Amerika gimana pun tetap mau pertahankan dolar mereka, nggak mau didominasi dengan cryptocurrency ya. Dia pasti mau tetap fiat currency dolarnya gitu ya. Kita lihat saja. Untuk sementara posisi bertahan, bersabar, wait and see. Oke. Begitu aja video saya hari ini. Salam saya Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Haleluya, Immanuel.